Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jamaah napa niki kajian Al-Ahda, Majelis Taklim Al-Ahda, yang semoga kehadirannya di majelis ini akan menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan turunnya rahmat kepada kita semua. Amin. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, seperti tadi disampaikan, tema kajian pada pagi hari ini adalah birrul walidain. Ini penting untuk tersampaikan karena banyak sekali di antara kita belum benar-benar memahami birrul walidain itu sendiri. Nah, sebetulnya kalau tidak salah dulu di materi pertama tentang sholat sedikit belum selesai, tapi nggak apa-apa, nanti mungkin suatu saat kita bisa lanjutkan kembali. Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah, di layar Bapak Ibu bisa lihat ini untuk mengawali saja sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri biar agak santai. Ini makna dari birrul walidain Bapak Ibu sekalian. Bara ya buru, buron atau birron. Sederhananya ya albir, kebaikan, kebajikan, atau kemudian bisa taat atau berbakti. Al-walidain dari walada yalidu, yang melahirkan, menumbuhkan. Artinya kemudian kedua orang tua. Birrul walidain adalah kebajikan yang kita hadirkan untuk orang tua kita, kebajikan yang kita berikan untuk kedua orang tua kita. Tapi kalau melihat dari ayatnya Bapak Ibu sekalian, ini perlu menjadi perenungan kita. Dalam surat Al-Ankabut ayat 8 menika saged dicatat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Jadi Allah itu menyampaikan dalam ayat ini, wa wassayna, dan telah kami wajibkan al-insana, kepada seluruh manusia, biwalidayhi husna. Ternyata dalam ayat ini menggunakan ba'li taukid Bapak Ibu sekalian untuk mengeratkan, sehingga maknanya tidak dan telah kami wajibkan kepada seluruh manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Tidak sesederhana itu. Karena ini menggunakan ba'li taukid, maka artinya adalah dan kami wajibkan manusia biwalidayhi, sungguh-sungguh benar-benar ada sebuah semangat yang memang itu diikuti dengan kesungguhan yang sangat luar biasa. Biwalidahi, sungguh-sungguh benar-benar kepada kedua orang tua. Kemudian kata-katanya husna, bukan sekedar baik. Husna itu akar kata yang sama dengan ihsan, antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Husna itu sebuah perbuatan baik yang bahkan tidak ada satu orang pun di alam semesta ini yang melihat kita, perbuatan baiknya akan sama. Kita beribadah sampai pada titik kita seakan-akan bisa melihat Allah. Tapi kalaupun kita nggak bisa melakukan itu, kita yakin Allah melihat kita. Sehingga ihsan ini adalah perbuatan baik dengan kualitas terbaik. Sehingga di sini disampaikan wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Allah itu sudah mewajibkan kepada seluruh manusia untuk sungguh-sungguh benar-benar dengan upaya terbaiknya berbuat baik dengan kebaikan terbaik yang bisa dia lakukan kepada kedua orang tuanya. Bukan sekedar berbuat baik kepada orang tua,
tapi perbuatan baik yang dia upayakan dengan kemampuan terbaiknya, dan perbuatan baik itu harus perbuatan dengan kualitas nomor 1, bukan nomor 2. Ini perintahnya Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak sekedar Allah memerintahkan manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tidak. Allah meminta kita mengupayakan seluruh kemampuan kita, dan kebaikannya pun harus kebaikan dengan kualitas terbaik. Dan itu perintah. Nah, bahkan kemudian disampaikan wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun. Perbuatan baik dengan upaya terbaik, yang perbuatan baiknya itu juga dengan kualitas terbaik, itu disandingkan dengan perintah untuk tidak syirik, Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Perintah tauhid disandingkan dengan perintah untuk berbakti kepada orang tua. Artinya ini levelnya sangat tinggi, nggak main-main. Tidak sekedar karo wong tua yang si apik, bukan sekedar itu. Berikanlah yang terbaik yang kamu mampu kepada orang tuamu, dan kebaikan itu harus kebaikan dengan kualitas yang terbaik. Sederhananya Bu, kalau ngasih baju ke orang tua harus baju yang kualitas terbaik, bukan sekedar ngasih baju. Maksudnya seperti itu. Kalau berbuat kepada orang tua jangan tanggung-tanggung. Yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin dengan kebaikan yang paling istimewa yang kita mampu. Nah, bahkan kemudian wa in jahadaka litusyrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, kecuali kalau orang tua kita memaksa kita menyekutukan Allah, kita nggak boleh mentaatinya. Jadi tidak boleh taat kepada orang tua kalau urusannya syirik. Ini kan sudah sangat luar biasa. Artinya apa? Selama itu tidak syirik, taati orang tuamu. Ini perlu menjadi perenungan Bapak Ibu sekalian, karena sekarang kadang kita itu perlu belajar untuk mendidik anak-anak kita untuk menghargai kita sejak dari dini. Bedanya Bapak Ibu sekalian, nyuwun sewu, mendidik anak itu kan otodidak. Kita mau usaha itu belajar dulu Bu, belajar tentang usaha. Kita mau latihan melakukan sesuatu, mau bisnis sesuatu, usaha dulu. Kita mau melakukan sesuatu, belajar dulu. Tapi punya anak itu yang nggak pernah anak ini anak uji coba itu nggak ada. Punya anak ya langsung punya anak. Sehingga kadang-kadang anak pertama ya uji coba itu. Anak pertama itu jadi uji coba. Banyak cara kita mendidik anak itu yang kurang tepat itu di anak yang pertama kadang-kadang. Nah, sesuatu yang pernah dilakukan orang tua kita kepada kita yang itu tidak baik, kadang-kadang Pak kebablasan kita lakukan kepada anak kita. Aku mbiyen yo dengonokke ning wong tuane, padahal nggak bener Pak, tetap dilanjutkan. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama terkait pendidikan anak. Lah, ila marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, baru kemudian Allah mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah lah kita nanti akan kembali. Nah, kemudian yang senada Bapak Ibu sekalian, ini dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhan kita ini memerintahkan supaya kamu tidak menyembah selain Allah, agar kita Allah ta'budu illa iyyahu. Setelah kita menguatkan tauhid, dalam ayat ini perintah selanjutnya tetap sama Pak. Wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua itu diurutkan setelah kita betul-betul memantapkan tauhid kita. Ini juga sama, wabil walidaini ihsana dengan bakli tauhid. Agar kita sungguh-sungguh benar-benar dengan upaya terbaik kita menghadirkan kebaikan untuk orang tua kita, dan kebaikannya itu harus kebaikan yang istimewa.
Berbuat baiknya bukan sekedar berbuat baik, tapi dengan kemampuan terbaik kita, dan perbuatan baiknya ini juga produknya harus produk yang paling istimewa. Imma yablughunna indakal kibaru ahaduhuma au kilahuma fala taqul lahuma uffin. Kalau kemudian ini bukan sekedar biasa, Pak. Di sini itu disampaikan. Kemudian kalau salah satu di antara keduanya atau keduanya dalam pemeliharaanmu diawali dengan kalimat tersebut, Bu. Kalau kita bicara ke orang biasa, itu hal yang wajar. Mungkin nyun sewu, bahkan ini disampaikan kalau orang tua kita punya kemampuan finansial yang baik, punya kemandirian yang baik, kita kemudian mengatakan itu mungkin kita nggak berani. Tapi di sini disampaikan bahkan jika kedua orang tua kita dalam pemeliharaan kita sekalipun, nyuwun sewu, misalkan orang tua kita stroke, nggak bisa mandiri, akhirnya hidupnya sangat bergantung dengan kita, itu pun nggak boleh mengatakan Ini pesannya itu kuat sekali. Tidak hanya orang tua yang mandiri kemudian kita melawan karena sama-sama kita merasa sudah punya ekonomi yang mapan, tapi dengan orang tua kita jauh lebih lemah dari kita, yang hidupnya pun tergantung kepada kita, saja nggak boleh. Beberapa mufasir memberikan analogi itu, Bapak Ibu sekalian, tidak hanya sekedar kata tapi berbicara dengan level nada yang sama dengan orang tua kita saat berbeda pendapat, itu sudah seperti ngeyel-ngeyelan dengan orang tua ini Bahkan yang terjadi sekarang, ngapunten, orang tua itu merasa minder dengan anaknya karena orang tuanya hanya lulus SD SMP, anaknya kuliah, sekolah agamanya tinggi. Orang tuanya kadang minder berdebat dengan anaknya. Kalau kita sudah berbeda pendapat dengan orang tua pun, Bapak Ibu sekalian, meneng mawon. Walaupun orang tua kita salah, jangan sampai berdebat. Walaupun orang tua kita salah, kita ngalah dulu. Baru, karena orang tua nyuwun sewu niki, ini saya juga mempelajari karakter orang tua saya. Orang tua kan tetap punya gengsi, Bu, kepada anaknya. Lah pun ngrumat ket alit, Bu, dari kecil di rumah kok tiba-tiba wani nantang, itu kan gengsinya luar biasa. Tetap ada perasaan, kowe wis tek uripi ket cilik kok siki ngeyel. Orang tua itu punya perasaan seperti itu pada satu titik. Sehingga kalau sampai orang tua merasa anaknya dididik dari kecil, cari pekerjaan untuk menyekolahkan sampai banting tulang, kok anaknya berani mendebat, itu sakitnya luar biasa. Sakitnya luar biasa. Ibu-ibu yang anaknya masih kecil lagi main HP, tiba-tiba mau ngambil dibentak, itu sakitnya sebetulnya luar biasa. Tapi ginamine putro, Pak, nggak tega orang tua. Tapi yang harus kita hati-hati, sakitnya orang tua itu kan akan menyakiti Allah. Sakitnya orang tua itu akan menyakiti Allah. Itu yang harus kita hati-hati. Perbuatan anak kita kepada kita jangan-jangan membuat Allah tidak ridho karirnya baik, tidak ridho hidupnya baik-baik saja. Sama dengan jangan-jangan kita hidupnya belum baik, salah satunya karena memang sikap kita kepada orang tua kita yang belum sesuai dengan standar Allah, dengan upaya terbaik, dengan kebaikan, dengan kualitas terbaik. Ini penting sekali, Bapak Ibu. Bahkan saat orang tua kita ada di bawah pemeliharaan kita nggak boleh mengatakan di sini. Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Kata-katanya harus yang mulia, yang membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita itu merasa sebagai orang tua paling hebat di dunia. Harus memuliakan orang tua. Jangan sampai orang tua kita, kata-kata kita membuat orang tua kita merasa tidak mampu mendidik anaknya dengan benar, tidak mampu mendidik anaknya dengan baik. Buatlah terus orang tua kita bangga.
Nah, waqfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan kita diminta untuk Bapak Ibu sekalian tetap menjaga diri, merendahkan diri kita di depan orang tua kita dan selalu menunjukkan kasih sayang. Nah, kesalahan kita kadang-kadang ya namanya wong tua nggih, cerewet niku kali anak niku biasa. Karena kadang-kadang orang tua merasa punya hak terhadap anak. Kamu sudah saya lahirkan, kamu sudah saya didik, wis tek biayani sekolah kok ngeyel. Saya itu kadang-kadang di rumah sami, Bu. Jarang pulang ke rumah karena sudah berbeda rumah. Begitu pulang cerewetnya ora patut, onten mawon salah. Anak tengah di depan orang tua onten mawon salah. Sampai orang tua zaman dulu kan luar biasa. Matikan listrik ya orang tua di seluruh rumah, ada sanyo rusak ya orang tua yang betulin, genteng bocor ya orang tua, anaknya kan terima tidur, Pak. Nggak ngerti urusan rumah tangga. Sehingga Bapak Ibu itu hati-hati kalau nanti di rumahnya ada galon habis, ngangkat sendiri. Wah, itu hati-hati Bapak Ibu sekalian. Harus dilatih. Anaknya walaupun kira-kira sudah mampu, galon habis, panggil anaknya, Bu. Ajari mereka untuk berbakti. Zaman sekarang anak itu begitu mau minum air, ngerti galonnya mau habis, pura-pura nggak ngerti, Bu. Pura-pura nggak ngerti anak-anak, atau bahkan nggak peduli, karena itu urusan orang tua, bukan urusan saya. Ganti gas, ibu saya selalu ngajari kayak gitu. Begitu gas habis pasti dipanggil. San, gas entek. Ya udah saya betulkan. Dulu awal-awal nggak bisa ganti gas, dimarahin. Tiap ganti dimarahin, lama-lama pintar, ngangkat galon dan sebagainya. Walaupun kita lihat orang tua pun, ibu-ibu yang sudah sepuh ngangkat galon sanggup, Bu. Tapi secara tidak langsung kita tidak memberikan hak anak untuk belajar berbakti. Perlu melatih anak itu untuk direpotkan oleh orang tua. Karena sebetulnya itu standarnya. Standarnya anak itu jangan sampai membuat orang tua itu kerepotan. Tapi kan sekarang senangnya anak ngerepoti wong tua. Nah, utang betasi urusannya wong tua, Bu. Zaman sekarang kayak gitu. Harusnya anak punya hutang, orang tuanya nggak boleh tahu. Pusing-pusing sendiri. Sama dengan Bapak Ibu sekalian, ini nanti penting sekali beberapa ayat yang nanti harus kita pelajari. Nah, ini ayat yang saya renungkan betul beberapa tahun terakhir ini. Surat Al-Baqarah 215. Nah, ini ada Mas Imron ya, ini senior saya di Lazismu dulu. Yas'alunaka madza yunfiqu. Saat itu ada orang-orang kaya di Saudi di zamannya Nabi Muhammad SAW. Mereka orang-orang kaya bertanya kepada Nabi, apa yang harus kami infakkan? Kemudian turunlah ayat, Qul, katakanlah, ma anfaqtum, apa-apa yang kamu infakkan, satu, min khairin, harus dari sesuatu yang baik. Min khairin ini sebagian ulama menyampaikan berasal dari sesuatu yang baik, berupa hal yang baik, juga cara memberikannya harus baik. Dikatakan baik kalau memenuhi 3 kriteria ini. Didapatkan dengan cara yang baik, barangnya juga baik, cara memberikannya juga baik. Kalau mau infak, pastikan itu halal. Kalau mau infak, pastikan barangnya bermanfaat untuk yang akan kita berikan. Kalau mau infak, pastikan cara memberikannya pun tidak menurunkan martabat orang yang kita beri infak. Baris wong sewu arep tak bagi 10.000 itu menunjukkan siapa yang mampu dan siapa yang miskin. Itu seolah ini menunjukkan kepada masyarakat baris-baris. Ini penting sekali. Jadi qul ma anfaqtum min khairin, yang pertama ini beda dengan zakat nggih. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Nah, pakai adatul has kan. Innamas shadaqatu sesungguhnya zakat itu hanya untuk, tidak boleh kepada yang lain karena pakai innama. Nah, lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Tapi kalau infak ini beda dengan zakat.
Ini disampaikan yas'alunaka madza yunfiqu. Mereka bertanya kepadamu apa yang harus diinfakkan. Qul ma anfaqtum min khairin, katakanlah infakkan dari yang baik-baik. Yang pertama berhak mendapatkan infak kita siapa? Falil walidain, kedua orang tua kita. Salah kalau kita memberikan infak kepada fakir miskin, salah kalau kita memberikan infak kepada anak yatim tapi hidup orang tua kita belum terpenuhi kebutuhannya. Salah besar. Kalau infak nomor pertama falil walidain, kedua orang tua kita. Sehingga tugas kita memastikan hidup kedua orang tua kita cukup dan terpenuhi kebutuhannya. Saya banyak mendapatkan cerita dari teman-teman atau ya dari bapak-bapak yang kadang-kadang curhat. Kalau yang anaknya kerja di Jakarta merantau, pulang kosongan Pak. Pulang kosongan. Tapi begitu pulang ke Jakarta, beras. Nopo? Bodi nopo mawon lah dibetok. Ini kan kebalik. Padahal nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, anak pulang dari Jakarta beli bakpia di pasar depan saja wis senengnya ora patut orang tua. Pun senengnya luar biasa. Wong diberikan oleh-oleh Jakarta juga nggak doyan. Pulang dari Jogja dimasakan pizza ki panganan apa? Nggak doyan orang tua kita. Tapi kita membawa secukupnya, walaupun hanya gorengan dari mungkin pasar di depan. Pulang dari Jogja, tadi mau pulang ke rumah, di depan lihat gorengan, keinget bapak, senengnya ora patut Bu. Itu senengnya luar biasa. Sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu mungkin pernah mengalami hal yang sama. Anaknya kerja atau anaknya mungkin sudah mencari nafkah di kota lain. Begitu anaknya sakit, bapaknya datang Pak ke Jakarta, memastikan anaknya sembuh. Begitu besok lain waktu bapaknya telepon kalau lagi sakit, bapak ngeyel pun tekandane ampun kesel-kesel. Tutup pintu selesai, nggak datang. Itu yang terjadi Bapak Ibu sekalian. Ini sebetulnya yang berbakti anaknya apa bapaknya? Ini kan harus kita renungkan bersama. Begitu anaknya sakit, bapaknya itu nggak bisa tenang. Bahkan sawah kambing ditinggal berangkat ke Jakarta. Begitu bapaknya sakit, mung dipaido. Ini kan repot urusannya. Ini kita harus melatih anak kita dari awal. Kadang-kadang orang tua karena saking tulusnya kepada anak nggak ngerti seberapa keras kerja orang tua untuk mendidik anak-anaknya, nyari nafkah, pekerjaan. Sesekali anaknya perlu dikasih tahu, diajak bagaimana nanti bisa membayangkan capeknya orang tua itu bekerja untuk anak-anaknya. Tulus nggih memang betul, tapi pendidikan itu penting. Sehingga anak itu merasa, oh orang tua saya ini udah bekerja luar biasa. Kadang-kadang kita sembunyikan niatnya ikhlas untuk anak, tapi dalam hal pendidikan itu jadi kurang baik. Anak itu harus tahu orang tua itu bekerja seperti apa. Karena apa? Satu saat mereka akan menjadi orang tua. Kalau mereka, loh dulu kayaknya bapak saya, ibu saya biasa-biasa aja, didik saya nggak ada kerja kerasnya. Akhirnya dia saat menjadi orang tua bingung menghadapi anak yang kemudian memberontak dan sebagainya, dia kaget. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Baru kemudian falil walidain wal akrobin, ini kuncinya. Jadi tugas seorang anak itu memastikan kalau orang tuanya sudah sepuh, pastikan motornya itu bisa berjalan dengan lancar agar orang tua saya bisa berangkat pengajian. Kalau punya sepeda, pastikan sepedanya itu bagus. Sepedanya sudah mulai rusak kelihatan, nggak perlu orang tua itu nunggu orang tua minta baru kita belikan sepeda. Karena nggak ada ceritanya orang tua itu untuk meminta sesuatu ke anaknya itu meruntuhkan egonya dengan luar biasa. Sehingga salah besar kalau ternyata harus menjadi introspeksi kita Bapak Ibu sekalian. Kalau sampai orang tua kita kon nembung pinjam uang Pak, itu anaknya salah besar. Artinya apa? Orang tua pinjam uang ke anak karena menganggap anaknya mampu.
tapi orang tuanya bahkan dia sampai meminjam uang, itu meruntuhkan egonya dengan luar biasa, malunya luar biasa. Mungkin nyuwun sewu Bapak Ibu, kalau mau pinjam uang ke anaknya, orang tuanya itu mikir 1 minggu, mikir 1 bulan baru kemecap. Akhirnya, aku pinjam uang boleh enggak? Ada uang enggak? Itu betul-betul sangat luar biasa pertempuran di dalam batin orang tua kita. Sehingga tugas anak adalah sensitif terhadap kebutuhan orang tua. Orang tuanya senang ngaji, pastikan motornya ada, pastikan sepedanya bagus. Orang tua kita gemar berinfak, karena dulu orang tua kita mungkin kaya raya, sekarang sudah tidak punya tenaga yang luar biasa sehingga hidupnya biasa-biasa saja. Kalau orang tua kita senang berinfak, pastikan setiap bulan dia punya uang untuk infak. Karena orang tua yang gemar berinfak kemudian nggak punya uang untuk infak, itu sedih Pak. Itu sedih. Apalagi kebiasaan itu sudah tertanam dari kecil. Nah, sehingga kita penting. Saya pun dengan saudara-saudara saya sudah sepakat. Ibu sudah nggak boleh kerja, sudah nggak boleh mikir uang. Setiap bulan gaji pertama sebelum digunakan untuk yang lain pasti kita potong dulu untuk orang tua kita. Supaya orang tua kita sudah tenang hidupnya. Dan kita sudah diskusi juga dengan orang tua, kalau ibu butuh apa-apa, sampaikan saja Bu, sampaikan, insya Allah kita bersama-sama selesaikan. Nah, jangan sampai orang tua kita malah stres, mau minta ke anak nggak nyaman dan sebagainya. Karena kalau dibandingkan nggak bisa Bu. Termasuk yang kedua Bu, falil walidain wal akrobin. Setelah kebutuhan orang tua kita tercukupi, yang pantas mendapatkan infak dari kita adalah kerabat terdekat. Kadang kita bantu orang, anaknya kakak kita, anaknya adik kita, atau orang terdekat kita bahkan nggak bisa membayar SPP. Itu salah Pak. Konsep Islam luar biasa. Kalau setiap keluarga memikirkan kebutuhan orang-orang terdekatnya itu beres, maka akan banyak keluarga terselesaikan masalahnya. Namun kadang kita lompat-lompat Bu, yang jauh-jauh kita bantu, yang ada di depan mata kita malah tidak kita bantu. Ini konsep yang harus kita pahami dalam Islam. Dan ini insya Allah lah, kalau Gusti Allah sudah yang berfirman, nggak mungkin salah. Dzalikal kitabula raiba fi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Tidak mungkin salah, mustahil keliru, dan pasti benar. Itu Al-Quran. Kalau konsep infak pertama orang tua mesti betul. Konsep yang kedua akrobin pasti betul. Kalau ada anak dari ibu kita hidupnya nggak baik-baik saja, sing melu mumet sinten? Gibiyunge Bu melu mumet. Makanya kalau ada saudara kita yang punya permasalahan, rapat bersama, selesaikan. Karena selama ini belum selesai, orang tua kita juga nggak akan bisa tidur tenang. Sehingga membantu saudara kita sama saja kita membantu orang tua kita. Saya pun sering ditegur oleh ibu saya. Walaupun anaknya sepupu atau sebagainya, kamu ngapain sih infak sana sini, kayak lu ora sekolah anaknya, dosa kamu. Ibu saya sering ingatkan saya kayak gitu. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Baru kemudian wal yatama wal masakin wabnis sabil. Karena banyak sekali orang itu membantu anak yatim karena targetnya itu imbalannya Pak. Bukan bagaimana anak yatim ini kemudian hidupnya bisa baik. Kemudian karena targetnya memberi, karena setahu dia kalau membantu anak yatim hidupnya akan baik. Jadi target membantu itu karena hidupnya ingin baik Pak. Bukan ingin memuliakan anak yatim itu sendiri. Ini juga perlu diluruskan niatnya. Boleh nggak? Ya boleh saja, memang Allah sudah menjanjikan. Tapi penting bahwa membantu orang tua, wal akrobin, wal yatama, wal masakin, wabni sabil, itu sudah ada urutannya. Nah, walaupun ada yang menyampaikan juga ini kan menggunakan wawu atof ya, artinya sejajar, tapi tetap orang tua ditempatkan di nomor pertama. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu sekalian. Pastikan hidup orang tua kita terpenuhi kebutuhannya, termasuk kebutuhan akan spiritual, pengajian,
termasuk kebutuhan hidupnya dan sebagainya. Lebih sering terlebih dahulu menelpon orang tua daripada orang tua kita menelpon kita duluan. Lebih sering siapa Bu nelpon? Kita ke orang tua atau orang tua menghubungi kita? Kalau anaknya masih kecil, orang tua ya yang menghubungi anaknya. Tapi anaknya sudah merasa bisa hidup sendiri, lupa Pak orang tua. Sudah dilupakan orang tua. Baru ingat kalau mau lebaran, baru ingat kalau orang tua sakit dapat kabar. Nah, ini perlu menjadi perenungan kita bersama. Ini kalau kita ingat Bapak Ibu sekalian, ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Kita diminta untuk bersegera kalau itu urusannya kaitan dengan permohonan maaf, permohonan ampun dan surga. Artinya apa? Kalau kita berbuat kesalahan apapun itu, jangan menunggu nanti atau esok untuk kemudian kita bertaubat, untuk kita memohon ampunannya. Segerakan. Dan kalau itu urusannya dengan surga, kita harus berkompetisi Bu. Sekarang kalau budaya di Jawa, karena saking orang menikah Bu, ini budaya Jawa yang kadang-kadang agak kurang pas sikapnya. Kalau sholat jamaah, sholat Jumat atau sholat jamaah, saf di depan kosong, biasanya saf yang di belakang yang dilakukan pertama apa? Silahkan. Yang disuruh untuk maju itu orang lain. Padahal itu kan saf yang baik. Orang Jawa kayak gitu Bu. Begitu saf depan kosong, monggo. Mesti yang lain ditawarkan. Kenapa enggak kita saja yang maju? Itu kadang-kadang karena saking baiknya orang Jawa mempersilahkan orang lain masuk surga duluan. Bahkan urusannya sampai kayak gitu. Karena saking baiknya orang Jawa. Begitu kosong, monggo silahkan. Loh, ini malah nyuruh orang. Ya tinggal kita maju aja, bismillah. Karena rapatnya soft kan penting untuk kita. Nah, yang tidak boleh kita lupakan ciri-ciri orang bertakwa itu kan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Infak. Nah, infak yang pertama untuk orang tua. Itu yang nggak boleh kita lupakan. Artinya salah satu ciri orang bertakwa adalah orang yang dia selalu berupaya memenuhi kebutuhan hidup orang tuanya, menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Fisara iwadoro, baik dia dalam kondisi lapang maupun sempit. Orang punya uang nyumbang biasa Pak, ya luar biasa lah. Tapi kalau sedang dalam kondisi serba terbatas, kok masih memikirkan orang lain, masih memikirkan orang tuanya, itu baru istimewa. Gajinya seadanya cukup, tapi masih mikir orang tua saya bisa makan nggak ya, makanannya enak nggak ya, bapak punya makan siang apa enggak ya. Walaupun dompetnya juga serba terbatas, itu yang disebut takwa. Orang kaya nyumbang luar biasa, tapi yang istimewa kalau dia dalam kondisi serba terbatas pun masih terfikir untuk berinfak. Salah satunya memastikan kehidupan orang tuanya baik-baik saja. Nah, ya tentu saja wal kadhiminal ghaidha, kita bisa memanage emosi kita. Dan yang terakhir ini tentu ini PR besar kita Bapak Ibu sekalian, sehingga ulama kemudian membuat strategi setelah sholat Idul Fitri ada sungkeman. Nah, agar sesama umat Islam itu punya karakter wal'afina anin nas. Salah satu ciri orang bertakwa itu ya dia tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak dia maafkan, seberapapun besar kesalahan orang itu kepada kita dan sejahat apapun perbuatan orang itu kepada kita. Kalau dia ingin mencapai derajat takwa, dia maafkan. Karakter orang bertakwa salah satunya yang tidak mudah adalah tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak dia maafkan, sebesar apapun kesalahan orang itu kepada kita, sejahat apapun perbuatannya kepada kita. Kalau itu terkait hukum itu urusan lain, tapi keikhlasan itu harus muncul. Kalau sampai kadang-kadang kita mau jalan, mau lewat rumah orang agak belok sedikit karena masih dongkol, kita masih perlu memperbaiki takwa kita. Kalau kita mau jalan-jalan takut ketemu si A si B yang pernah menyakiti kita,
takwa masih harus kita perbaiki. Orang bertakwa itu enteng banget, Bu. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini yang dia benci, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak dia maafkan. Hidupnya nyaman, mau kemana aja tenang. Ketemu orang yang menyakitinya kemarin, ya biasa saja, wong sudah dimaafkan. Nah, masalah nanti dengan Allah itu ya biar urusan dia. Ya ini yang nggak mudah, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini yang tadi kemudian perlu kita pahamkan bersama. Kenapa penting untuk memastikan kehidupan kedua orang tua itu baik-baik saja, kebutuhan kita terpenuhi. Karena apa? Ridho Robbi fi ridho walidi. Kemudian wasahatu Robbi fi sahatil walidi. Kalau orang tua kita ridho dengan kita, itu adalah jalan tol. Itu adalah secara tidak langsung orang tua kita mengirimkan pesan kepada Allah, ya Allah, permudah jalan anakku, perlancar kebutuhan-kebutuhan anakku, perbaiki hidup anakku di dunia maupun di akhirat. Tapi begitu kemudian orang tua kita tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan, kemudian orang tua kita kemudian marah kepada kita, saat itulah Allah juga sedang marah dengan kita. Sehingga sederhananya ini gambarannya, Bu. Menyakiti orang tua tidak sekedar melahirkan dosa. Itu juga berarti kita akan berurusan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada hidup kita yang gak baik-baik saja, jangan-jangan kita pernah menyakiti orang tua kita. Jangan-jangan ada hal yang orang tua kita itu belum nyaman dengan yang kita lakukan, sehingga Allah pun merasa ada sesuatu yang mengganjal, dan ini belum akan dilancarkan. Saya selalu diberikan hal tersebut oleh kakak-kakak saya. Iki ono masalah kok orang rampung-rampung. Ki mesti Allah tasih ono sing ganjel neng dhuwur. Bukan karena kita kesan yang dimunculkan, bukan karena kita belum menemukan strategi. Ki mesti tasih ono sing ganjel neng dhuwur iki. Opo iki goleki bareng-bareng. Biasanya kayak gitu malah. Jangan-jangan salah satunya kepada orang tua kita. Sehingga ini harus hati-hati. Jangan-jangan Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan anak-anak kita kepada kita itu yang nanti akan menghalangi kebahagiaannya di dunia maupun di akhirat kepada anak-anak kita. Sehingga penting untuk kita mengajarkan anak-anak kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Anak zaman sekarang itu lebih berbakti kepada HP, Bu. Aku yakin, daripada kepada orang tua. Dan itu berani marah-marah kepada orang tua, berani memaki orang tua hanya karena pembatasan HP. Tapi kadang-kadang ibu-ibu ikut berkontribusi. Mau masak ben orang ganggu, nonton bae video aku tak masak. Akhirnya ketagihan Bapak Ibu sekalian. Bedanya adalah saat dia nonton HP, dia berinteraksi dengan sesuatu yang gak nyata. Anak-anak bisa melihat di YouTube kadang-kadang makhluk berlari dengan sangat cepat, orang bergerak dengan sangat, karena memang itu buatan semua. Tapi saat dia datang ke kehidupan nyata kok beda. Nah, interaksi sosialnya nanti akan terbatas, akan berkurang. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, ini mustajabnya, sehingga pesan kepada Bapak Ibu sekalian, jangan pernah berhenti mendoakan anak-anak kita. Dan jangan pernah berhenti meminta orang tua kita mendoakan kita. Ini penting sekali. Salasu da'awatin yustajabu lahunna lasyakkan fihinna. Nah, dakwatul mazlum, dakwatul musafir, wa dakwatul walidi liwaladi. Jadi doa-doa yang dia tidak tertolak, ya orang yang dizolimi, orang yang sedang safar, dan doa orang tua kepada anaknya. Sehingga kita dibudayakan kalau mau ujian minta doa restu. Anak-anak kita nyuwun sewu Bu, mboten ngertos. Ini serius sekali, ini perlu untuk kita pahamkan. Anak-anak kita itu nggak ngerti kalau mereka mau ujian, orang tuanya itu sampai bangun tengah malam doakan sampai subuh untuk kelulusan anak-anaknya. Anak kita nggak ngerti. Dikiranya kita mau ujian minta doa, ya sudah orang tuanya ya tidur biasa saja, nggak terlalu risau besok hasil anaknya seperti apa.
Anak-anak kita nggak ngerti kalau kita setiap malam itu mendoakan anak kita bahkan sampai menangis. Itu anak kita nggak ngerti. Dan itu perlu diberikan informasinya kepada anak-anak kita. Kadang-kadang nyuwun sewu ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu setengah 2 katakanlah bangun untuk sholat tahajud. Anaknya nonton Liga Champion, nggak disuruh sholat tahajud kok. Tetap kan bablas nonton Liga Champion, bapaknya ya hanya butuh sholat sendiri. Anaknya kalau ngerasani bapaknya sholat, kowe nonton baik, ya karena nggak dikasih tahu. Kita bangun setengah malam itu menjadi budaya, anak kita nggak ngerti. Anak kita nggak ngerti kalau ibu-ibu nyiapkan masakan pagi-pagi itu sudah dari tengah malam bangunnya. Anak-anak kita nggak ngerti, Bu. Sehingga anak-anak kita menganggap nyiapkan sarapan pagi itu sesuatu yang kecil dan mudah. Ini kita ikut nyumbang kadang-kadang kekurangannya. Nggak apa-apa kita habis masak, anak-anak kita diminta untuk nyuci piring bareng, biar ngerti repotnya nyuci piring. Makanya beruntunglah orang tua yang memberangkat anaknya ke pondok, jadi bisa nyuci baju, bisa kemudian nyuci piring, bisa nyapu dan lain-lain. Anak-anak kita kadang nggak ngerti. Ini doa orang tua ini mustajab. Termasuk kata-kata orang tua yang tanpa disadari menghardik anak, Allah pun akan ikut mengamini. Makanya ceritanya salah satu imam Masjidil Haram kan kayak gitu. Dulu nakal, hafalan, tapi namanya anak kecil nakal, orang tuanya mendoa. Orang tuanya kemudian menghardiknya. Nah, kuat tetap nakal, tek dongokno dadi imam Masjidil Haram. Nah, jadi betulan, Bu. Nah, As-Sudais kan ceritanya dalam biografinya seperti itu. Dimarahi oleh ibunya seperti itu. Tak dongokno dadi imam Masjidil Haram. Jadi betul, Bu. Tapi kadang kan kita anak setan. Loh, bapaknya sopo anak setan. Nah, ini kadang-kadang kita yang harus menjaga, Bu. Latihan bagaimana memarahi anak dengan kata-kata yang baik. Ini penting karena kata-kata yang keluar dari mulut orang tua Allah pun ikut mengawasi, Bu. Nah, ini harus kita jaga betul. Nah, anak-anak kita harus dipahamkan ini, atau kita pun harus merenungkan ini. Bisa jadi kesuksesan yang kita raih saat ini bukan hanya karena kerja keras kita, tapi bisa jadi karena doa yang selalu dipanjatkan oleh orang tua kita setiap tengah malam, setiap selesai sholat yang tidak henti-hentinya. Bisa juga karena dari tetesan keringat orang tua kita yang bernilai jihad, karena mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga itu juga bermakna jihad. Dalam tetesan keringat orang tua kita masih memikirkan semoga ini cukup untuk membayar SPP anak saya, semoga cukup untuk menghidupi keluarga saya. Jangan-jangan dari situ Allah kemudian memberikan banyak kemudahan untuk keluarga orang tua kita. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, tapi karena panjang saya singkat saja sedikit. Jadi ada sebuah hadis yang kemudian sahabat bertanya. Nah, kemudian ayo bertanya kepada sa'altu Nabi, bertanya kepada Nabi, ayu amali ahabbu ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kemudian qala, Nabi bersabda, as-sholatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Kalau duhur ya setelah matahari tergelincir. Nah, jadi bukan 2:30, bukan jam 2. Nah, itu memang itu bukan tepat waktunya. Kemudian yang kedua menariknya, summa ayun, apalagi birrul walidain. Summa ayun, apalagi jihad fisabilillah. Salat tepat waktu, berbakti kepada orang tua, baru jihad fisabilillah. Makanya dalam sebuah riwayat kan pernah tersampaikan ada seorang pemuda pengen jihad, pengen perang. Nabi tahu dia itu masih punya orang tua yang butuh dirawat. Ditanya, punya orang tua? Punya bapak, punya ibu? Punya. Sudah, gak usah berangkat, urusi wong tuamu. Lebih mengutamakan birrul walidain daripada berjihad. Karena apa? Nabi tahu saat itu orang tuanya masih bergantung kepada pemuda ini. Nah, pemuda ini kemudian mati syahid, orang tuanya siapa yang merawat? Nabi meminta, malah akhirnya dia lebih mementingkan merawat orang tuanya. Artinya Bapak Ibu sekalian, berbakti kepada orang tua, berupaya dengan sungguh-sungguh
memberikan kebaikan kepada orang tua kita dengan kebaikan yang paling istimewa yang bisa kita lakukan itu lebih bernilai dari berjihad itu sendiri. Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Sehingga ini bentuk ketaatan kita ini bisa bermacam-macam. Tapi Bapak Ibu nanti ya insya Allah di tempat lain bisalah mengakses ini. Taat dan patuh kepada perintah orang tua, berbuat baik, mengikuti keinginan dan saran orang tua. Kadang-kadang orang tua itu kan menyarankan karena saking sayangnya Pak, bukan karena lebih pinter. Kadang sarannya ya bagi anak-anak, loh bapak sih bisa apa. Itu kadang-kadang keluar loh Pak, Bapak Ibu sekalian, dari saat orang tua beda pendapat dengan anak, bapak sih ngerti apa. Itu bagi orang tua langsung menusuk ke dalam jantung terdalam. Ibu sih ngerti nopo. Mentang-mentang kita lulus kuliah, orang tua kita hanya SMA, hanya SD, bapak ngerti nopo. Kata-kata itu sederhana, walaupun pakai bahasa halus, bapak ngertos nopo lah. Itu sakitnya luar biasa. Karena orang tua akan merasa kemudian begitu bodohnya di mata anak-anaknya. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, satu hal yang juga ingin kami sampaikan Bapak Ibu sekalian, tadi membantu secara material fisik, ini doa yang nyuwun sewu saya sendiri mengikhtiarkan diri dalam setiap selesai sholat, doa ini tidak akan pernah saya tinggalkan. Bahkan dalam kondisi sholat-sholat saya sedang dalam safar, doa ini saya upayakan tidak saya tinggalkan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mendoakan orang tua. Ini sesuatu yang penting Bapak Ibu sekalian. Ya metodenya bisa berbeda-beda. Kalau saya pribadi seperti itu, memastikan bahwa doa untuk kedua orang tua kita selalu terucap setelah saya sholat. Kalaupun waktunya sangat mepet, itu menjadi salah satu doa pilihan saya. Minta ampun untuk diri kita dan mendoakan kedua orang tua kita. Katakanlah kita cuma punya waktu 1 menit untuk doa karena ada acara yang sangat padat dan harus bergantian, saya tetap memilih ini menjadi salah satu doa yang saya selalu ucapkan. Ini penting sekali Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini sudah 2 slide terakhir, birrul walidain kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau bahkan baru meninggal dunia. Ini perenungan bersama Bapak Ibu sekalian. Saya kadang-kadang sedih melihat teman-teman saya begitu orang tuanya meninggal, sibuk natani kursi, sibuk ngurusi konsumsi, sibuk nerima tamu. Tapi kewajibannya sebagai seorang anak untuk memastikan orang tuanya dimandikan oleh orang yang bisa menjaga apa yang ada, aib yang ada di dalam tubuh orang tua kita itu penting. Tentu ada hilafiah terkait dengan pokoknya bapak ya anak laki-laki yang memandikan, ibu anak perempuan itu beberapa perbedaan pendapat. Ada yang laki-laki boleh kalau itu ibunya dan sebagainya. Tapi yang terpenting pastikan jangan sampai ada orang yang atau yang bukan mahramnya melihat aurat orang tua kita. Kalau orang tua kita ternyata nyuwun sewu punya panu, punya kudis, punya tato, bapak anake ustad, bapak ke kiai, tapi jebule duwe tato. Ceritanya kepada istrinya Bu, yang memandikan. Dan namanya istri kan kadang-kadang 1 minggu nggak cerita karena komitmen. Tapi kalau sudah urusannya gosip, bablas ibu-ibu, bisa kemana-mana. Pastikan kita ikut menjaga aurat atau aib orang tua kita tidak terlihat oleh orang yang memang bukan mahramnya. Sehingga saya selalu menasihati teman-teman kita, pastikan, ini ibu-ibu juga penting Bu, pastikan anak-anak ibu-ibu bisa memandikan jenazah. Sehingga nanti anak-anak kita lah yang akan memandikan jenazah kita. Ampun dipasrah ke orang kalau selama masih punya anak. Sudah memandikan gak ikut ngurusi, ngangkut jenazah sampai jenazah gak ikut. Karena sibuk ngurusi yang lain, ada yang sibuk nangis, ada yang sibuk ngurusi, ini gak ada gunanya. Termasuk salah satunya yang keduanya mensolatkan.
Saya selalu menasihati teman-teman saya, termasuk ini orang tua saya, bapak saya kebetulan sudah almarhum, tinggal ibu saya. Kita pun sudah berjanji, anak ibu ada 7. Besok kalau ibu kita kemudian dipanggil oleh Allah, pastikan kita akan menjadi imam bergantian. Kenapa? Kalau kita jadi imam, kita bisa memastikan bacaan sholat jenazahnya, atau saat mensolatkan jenazah, kita bisa mempersembahkan bacaan terbaik yang kita mampu. Saat kita membacakan Al-Fatihah, bacakan lantunan Al-Fatihah terbaik yang kita mampu. Saat kita baca sholawat, berikan sholawat terbaik. Saat kita Allahumma firlahu warhamhu wa'fu anhu dan seterusnya, berikan dengan kehusyuan yang luar biasa. Kadang-kadang kan begitu sholat jenazah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kadang-kadang saya sholat, ya namanya iman saya masih tipis ya Bu, ngerasani imam kadang-kadang kalau sholat jenazah, Allahu Akbar, Al-Fatihah urung rampung dan wis Allahu Akbar lagi. Arep dongane wong baru meninggal, penghormatan terakhir kok doane banter-banter. Nabi Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Untuk orang tua kita loh, walaupun itu gak keras, pastikan bacaannya yang terbaik, dengan lafaz dan yang terbaik, makhraj terbaik, sehingga itu menjadi persembahan terakhir kita untuk orang tua kita. Sudah orang waktu hidup gak berbakti, biasa mawon, orang tuanya meninggal, nyolati hanya jadi makmum, atau karena ngurusi ABC malah terlupa tidak ikut menyolatkan, apalagi ngurusi jenazah. Sehingga kami selalu menyampaikan, Bapak Ibu kalau ada kelompok pengajian, tetap ayo bismillah latihan memandikan dan mengkafani jenazah, termasuk anak-anaknya diajari. Karena kita nggak ngerti umur kita akan sampai kapan kita akan meninggal, kita nggak ngerti. Maka persiapan dari dini anak kita itu bisa memandikan, kemudian mengkafani, bahkan mensolatkan jenazah, sehingga bisa memastikan hak orang tua kita untuk terjaga auratnya, aibnya itu terjaga betul. Ini sangat disayangkan, ini tidak menjadi semangat. Karena sekarang kalau kadang-kadang begitu ada orang tua meninggal, pasrah ke Pak Kaum, pokoknya urusannya Pak Kaum lah kabeh, saka ngadu sing ngafani urusannya Pak Kaum. Ya, Pak Kaum itu ada ya karena kebangetannya anak-anak kepada orang tuanya, sehingga peran itu diambil oleh Pak Kaum. Nah, ini menjadi penting Bapak Ibu sekalian, melunasi hutang-hutangnya. Jadi mungkin hidupnya harus dibalik Bu, bukan anak cerita utang ke orang tua, tapi pastikan saat orang tua hidup kita tahu utangnya berapa dan kepada siapa orang tua kita hutang. Kalau perlu ikut bantu nyicil utangnya wong tua. Nah, ini penting sekali, melaksanakan wasiatnya. Kemudian orang tua kita pernah berpesan apa, ikuti, melanjutkan kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan, meneruskan silaturahim yang dibina sewaktu hidup. Ini saya juga selalu diingatkan oleh ibu saya. Ibu saya sering, Mas Hasan, ini kamu, ibu punya teman di sini, ini rumahnya. Mbok nanti ibu sudah nggak ada, coba kamu tetap ya jalin silaturahim dengan teman-teman ibu. Ini dulu teman-teman bapakmu itu ono neng Magelang, ono neng Wonosobo nih. Ini teman-teman bapakmu yang dulu sangat akrab. Coba kalau kamu pas lagi ke Wonosobo atau kemana, sekalian mampir, kamu sekalian jalan. Yang di Kebumen pun saya diminta untuk tetap menjalin silaturahim. Nah, dari sanalah kemudian banyak cerita-cerita positif tentang orang tua kita. Mungkin akhirnya mereka pun ikut mendoakan kembali dengan kebaikan orang tua kita. Nah, ini penting Bapak Ibu, melanjutkan, mengenalkan teman-teman kita kepada anak-anak kita itu penting, sehingga anak-anak kita itu mau melanjutkan silaturahim nantinya itu menjadi tidak kesulitan, memuliakan sahabat-sahabatnya dan terus mendoakannya setiap waktu. Nah, termasuk, ini tambahan saja Bapak Ibu, hak anak dari orang tuanya. Tapi karena waktunya sampun telas nggih, dereng. Oh, jam 7 pas. Ya, ini hak anak dari orang tuanya ya membaguskan nama. Ya, kalau pastikan kalau anak kita namanya Bejo, itu pasti namanya maksudnya niatnya baik gitu loh. Nah, nama Muhammad itu juga boleh dan sebagainya, karena nama itu sekaligus doa seorang orang tua yang pertama kepada anaknya.
Nah, mengajarkan sopan santun, mengajarkan menulis, mengajarkan berenang atau olahraga, mengajarkan memanah. Kalau sekarang ya bisa tetap memanah, tapi sebagian ulama menyampaikan ya dulu mengajarkan memanah, sekarang bisa lah. Paling itu sesuatu agar kita bisa membela diri. Sekarang latihan nembak juga boleh. Latihan yang lain juga boleh. Yang penting kita bisa mempertahankan diri agar anak kita itu menjadi pribadi yang kuat, memberikan nafkah yang baik dan halal dan mengawinkannya jika dia telah balik. Jadi itu Bapak Ibu tepat jam 7 yang bisa kami sampaikan terkait birrul walidain. Sekali lagi, birrul walidain bukan sekedar berbuat baik kepada orang tua, tapi pakai bak li taukid, wabil walidaini ihsana. Wabil walidaini, dan sungguh-sungguh benar-benar kepada orang tua kita ihsana, berbuat baik dengan kebaikan terbaik yang bisa kita upayakan. Sehingga kalau kita memberikan oleh-oleh kepada orang tua kita, pastikan oleh-oleh itu kita upayakan adalah oleh-oleh yang terbaik yang kita mampu persembahkan kepada orang tua kita. Mau belikan orang tua kita motor, wah sing murah bae lah, sing penting bisa melaku, itu bukan berbakti, Pak. Uang kita ada berapa, semaksimalnya bisa kita keluarkan berapa, bismillah. Ini untuk orang tua saya. Semoga dengan ini orang tua saya banyak berangkat pengajian. Semoga dengan ini orang tua saya kemudian bisa menambah ilmu agama sehingga nanti lebih dekat dengan Allah. Termasuk nyuwun sewu Bapak Ibu sekalian, ini pesan terakhir, kalau orang tua kita gemar berinfak, sering-seringlah titip uang kepada orang tua kita. Karena kalau sudah kita berikan ke orang tua kita, maka itu jadi hak orang tua kita, dan infaknya itu akan menjadi infak orang tua kita, sehingga kita bisa menghadirkan jalan orang tua kita lebih banyak berinfak kepada orang. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.